Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Yulaika dalam pembelajaran IPA. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang model atom dan cara menimbulkan listrik statis, maka dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang hukum Coulomb. Pasti kalian masih ingat, kemarin apabila ada dua buah muatan didekatkan dan muatannya itu sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah muatan yang tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Maka di kesempatan ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang gaya interaksi atau gaya tolak-menolak antara dua muatan tadi, baik gaya tolak maupun gaya tarik. Kalian bisa perhatikan di sini, yaitu gaya interaksi antara dua buah muatan itu nanti kita akan pelajari dengan hukum Coulomb. Kalian bisa perhatikan di sini anak-anak, di sini ada dua buah muatan Q1 dengan Q2. Q1 bermuatan positif, Q2 bermuatan positif. Kalian perhatikan interaksi yang terjadi ini sama-sama positif. Kalian bisa lihat di sini bahwa jika ada dua buah muatan yang sejenis didekatkan, maka yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Apabila Q1 dan Q2 ini berjarak sejauh R, kemudian ini tadi Q1 bermuatan positif, Q2 bermuatan positif, karena sama-sama positif, maka terjadi gaya tolak-menolak sebesar F. Kemudian bisa juga kita lihat, apabila ada dua buah muatan, satunya Q1 itu bermuatan positif, dan Q2 bermuatan negatif, maka yang terjadi adalah, kalian bisa lihat di sini, yang terjadi adalah gaya tarik-menarik, yaitu sebesar F. Q1 dengan Q2 terpisah sejauh R. Maka menurut Coulomb, baik gaya tolak-menolak ataupun gaya tarik-menarik ini oleh hukum Coulomb nanti bisa dihitung, yaitu dengan persamaan hukum Coulomb. Kalian bisa lihat di sini bahwa besar gaya tarikan atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Dari sini bisa kita lihat rumusnya bahwa F tadi adalah gaya Coulomb atau sering disebut dengan gaya tolak atau gaya tarik atau gaya elektrostatis. Besarnya adalah konstanta K, yaitu tetapan, dikalikan muatan 1, yaitu Q1, dikalikan muatan kedua, yaitu kedua, dibagi R kuadrat. Dengan keterangan, F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton, kemudian Q adalah muatan, satuannya Coulomb, kemudian R, yaitu jarak kedua muatan, satuannya meter, kemudian K adalah ketetapan atau konstanta yang besarnya selalu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Nah, kita lihat kembali. Tadi dari sini anak-anak bisa lihat tadi di atas ini muatannya adalah sejenis, maka yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Selain positif dengan positif, maka bisa juga muatan di sini adalah negatif, kemudian Q2 juga negatif, nanti yang terjadi juga gaya tolak-menolak. Kemudian yang di bawah ini, jika muatan 1 adalah positif, kemudian muatan yang kedua adalah negatif, maka yang terjadi adalah gaya tarikan atau gaya tarik-menarik. Nah, besarnya gaya tolakan atau gaya tarikan yang terjadi ini oleh hukum Coulomb, tadi kalian udah dijelaskan Bu Guru bahwa besarnya itu sebanding dengan muatan Q1 dengan Q2. Artinya, jika Q1 dan Q2 diperbesar,
maka gaya tarik atau gaya tolaknya juga akan besar. Sebaliknya, jika Q1 dan Q2 diperkecil, secara otomatis gaya tarikan atau gaya tolaknya juga akan semakin kecil. Itu artinya sebanding. Jadi, besar gaya kolom ini sebanding dengan besar kedua muatan. Dan tadi juga dikatakan bahwa berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Artinya, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak apabila R-nya semakin besar, secara otomatis F-nya semakin kecil. Sebaliknya, jika R-nya diperkecil atau semakin dekat atau semakin pendek jarak antara Q1 dengan Q2, menyebabkan gaya kolomnya semakin besar. Itu dikatakan bahwa di sini tadi nampak bahwa ini besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing Q1 Q2 tadi, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Yang anak-anak harus pahami adalah, kalian perhatikan di rumus ini, jadi besar F ini gaya kolom atau bisa juga disebut gaya listrik statis atau gaya elektrostatis atau gaya tolakan jika muatannya sejenis, dan atau juga dikatakan gaya tarikan jika muatannya berlawanan jenis. Ini besarnya akan dipengaruhi ini Q1 dengan Q2. Semakin besar Q1 dan Q2, maka F-nya juga besar. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Artinya, jika R ini semakin besar, justru F-nya kecil. Sebaliknya, jika R-nya kecil atau semakin dekat atau semakin pendek, maka F-nya besar. Nah, kemudian guru akan memberi contoh soal. Kalian bisa perhatikan di sini. 2 buah benda bermuatan listrik 10 kolom dan 15 kolom berada di udara pada jarak 10 meter. Berapakah gaya yang ditimbulkan oleh kedua benda tersebut? Kemanakah arahnya bila kedua benda tersebut berbeda jenis muatan listriknya? Dari soal ini, kita bisa mengidentifikasi, yaitu diketahui muatan 1 Q1 sebesar 10 kolom, kemudian Q2 yaitu sebesar 15 kolom, kemudian R yaitu jarak antara muatan 1 dengan muatan kedua adalah 10 meter. Ditanyakan berapa gaya kolomnya, kemudian bagaimana arah gayanya. Dari sini kita masih ingat bahwa besar gaya tarik atau gaya tolak atau gaya kolom itu dirumuskan konstanta K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi R kuadrat. Untuk konstanta atau tetapan itu besarnya selalu sama, yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 10 kolom dikalikan 15 kolom dibagi R dikuadratkan, yaitu 10 kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, satuannya kita corek-corek, C dengan ini habis, kemudian meter kuadrat dengan meter kuadrat habis, kemudian 10 pangkat 9 kita corek dengan 10 pangkat 2, maka tinggal 10 pangkat 7, sehingga akan menghasilkan 9 kali 10 pangkat 7 dikalikan 10 kali 15 adalah 150, sehingga tinggal 9 kali 150 kalikan 10 pangkat 7 dihasilkan 1,35 kali 10 pangkat 10 Newton. Kemudian, kemana arah gayanya? Kita lihat di sini. Karena kedua benda tersebut berbeda jenis muatannya, listriknya, yaitu dengan arah tolak-menolak. Kemanakah arah bila kedua benda tersebut berbeda jenis? Oke. Karena ini berbeda jenis, maka akan terjadi yaitu
mestinya akan tarik menarik. Jadi Bu Guru Lara di sini adalah yang benar dengan arah gaya, yaitu tarik menarik. Kenapa? Karena di sini kedua benda tersebut berbeda jenis muatannya. Tetapi untuk soal di atas ini tadi gayanya adalah ini Q1 positif, Q2 juga positif, maka arahnya akan tolak menolak. Jadi Guru ulangi, yang pertama tadi jika sama-sama positif, maka yang terjadi adalah tolak menolak. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kemanakah arahnya bila kedua benda tersebut jenis muatannya berbeda, maka ini akan terjadi gaya tarik menarik. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Anak-anak bisa perhatikan di sini. Ini ada dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrokulom. Oh ya, ini bacanya adalah mikro. Dan negatif 2 mikrokulom yang terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom persegi, berapakah besar gaya tarik menarik antara kedua muatan? Jadi kita lihat diketahuinya adalah Q1-nya 3 mikrokulom. Ini kita jadikan ke kolom dulu. Untuk merubah dari mikro ke kolom, maka dikalikan 10 pangkat min 6. Sehingga akan diperoleh Q1-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan keduanya adalah min 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terpisah sejauh 10 cm, maka 10 cm-nya kita rubah dulu menjadi meter. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kemudian F-nya sama dengan konstannya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya kita masukkan 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian keduanya kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,01 dikuadratkan. Nah, melalui perhitungan maka akan diperoleh gayanya sebesar 540 Newton. Nah, yang perlu anak-anak ingat tadi jangan lupa mengubah satuannya dulu. Dari mikrokolom menjadi kolom itu dikalikan 10 pangkat min 6. Kemudian dari cm ke meter itu dikalikan 10 pangkat min 2. Anak-anak juga harus ingat untuk mengalihkan bagaimana jika bilangan berpangkat itu dikalikan atau bagaimana bila bilangan pangkat itu dibagi. Nanti bisa anak-anak pelajari dalam pelajaran matematika ya. Kemudian anak-anakku untuk materi kali ini cukup sekian. Nanti tugas buat kalian seperti biasanya catat materi di video dalam buku kalian. Kemudian pelajari materi di buku paket dan buku LKS. Selamat belajar, sampai ketemu lagi. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.